para subscriber Sumarsono HS Channel. Kita berjumpa kembali dalam video cara setting FD atau front derailleur pada sepeda. Sebelum kita melanjutkan menontonnya, mohon para subscriber Sumarsono HS Channel untuk bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. FD atau front derailleur adalah sebuah sistem mekanisme yang menggeser rantai pada sepeda dengan lebih dari satu chainring depan. Walaupun memiliki banyak varian dan merek, namun secara prinsipnya memiliki fungsi dasar yang sama. Sebagai contoh, pada brand Shimano memiliki 12 model yang berbeda. Sementara SRAM memiliki 40 model. Bingung? Itu wajar. Tetapi setidaknya ada 3 kategori dasar, yaitu cable pull direction, gearing, dan mounting type. Cable pull direction mengacu pada arah di mana kabel masuk, dan kemudian menarik derailleur. Pilihannya ada top pull, bottom pull, dual pull, side swing, dan elektronik khusus XTR. Untuk gearing, perhatikan jumlah gear dan chainring yang digunakan. Double chainring dan triple chainring tentu memerlukan tipe FD yang berbeda. Walaupun bisa mix and match antar brand untuk kombinasi gear mounting shifter, tapi kami merekomendasikan untuk gunakan merek yang sama untuk mengantisipasi kendala setup dan reading yang akan terjadi. Selain tipe braze-on dan band clamp, mounting FD juga dikenal memiliki banyak varian di dalamnya. Antara lain, low clamp, high swing, high clamp, bottom swing, direct mount, lebih sering juga disingkat DM, atau high direct mount, dan E-type, low direct mount. Untuk SRAM, dikenal dengan nama S1, S2, dan S3. Untuk MTB dan road bike, walaupun kini populer dengan single chainring, tetapi keduanya memiliki nama dan tipe berbeda satu sama lain. Jadi tidak bisa ditukar pasang tanpa memperhitungkan gear dan tipe mountingnya. So, sejauh mana kamu mengenal detail sepedamu? Oke, untuk mempersingkat, mari kita simak video berikut. Bagaimana cara setting FD atau front derailleur pada sepeda? Selamat menyaksikan. Ya, kembali lagi lur. Di sini saya akan kembali membagikan pengalaman saya dalam menyeting FD. Di video saya sebelumnya, saya menampilkan cara untuk setting RD. Kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk setting FD. Seperti biasa, sebelum kita setting, saya akan menjelaskan beberapa fungsi baut ataupun komponen yang ada dalam FD. Yang pertama, di paling atas di sini ada 2 baut. Yang baut paling dalam atau yang sebelah frame ini berfungsi untuk mengatur naik turun FD. Jadi naik turun atas ataupun ke bawah, atau dalam atau keluar, seperti itu. Sedangkan untuk baut yang satu ini berfungsi untuk mengancing atau mematikan supaya FD ini tidak keluar jalur melewati gear yang paling besar atau di crank ini. Jadi seperti itu untuk yang baut sebelah sini. Fungsinya untuk mengunci supaya tidak bablas atau tidak mengenai crank kita saat berputar. Saat shifter digeser, jika ini belum dikunci, ada kemungkinan FD ini akan keluar atau mengenai crank kita. Nah, selanjutnya baut yang sebelah sini ini berfungsi untuk menahan inner kabel dari shifter, khususnya untuk FD ini.
Lalu selanjutnya FD clamp ini berfungsi menahan FD untuk di frame. Ini tergantung dari frame kalian masing-masing. Terkadang ada yang sudah menempel di frame, kadang ada yang menggunakan clamp seperti ini. Dan pada bagian ini fungsinya sebagai pengatur naik turunnya FD, sehingga kita bisa mengatur posisi FD naik atau turun seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mulai setting dan kita akan menyiapkan beberapa alat. Tetap ikuti video saya. Untuk setting FD ini sebagian besar sepeda prinsipnya hampir sama, tetapi hanya perbedaannya adalah posisi ataupun jumlah gear depan seperti ini. Jika road bike kebanyakan menggunakan yang 2 gear seperti ini, 1, 2. Berikut alat yang saya gunakan untuk setting FD di sepeda saya, yaitu tang, kunci L, dan obeng plus. Ya, kita akan mulai proses penyetingan. Yang pertama harus kita pastikan yaitu shifter kita dalam posisi paling bawah seperti biasa. Lalu saat setting sebisa mungkin belakang itu di posisi paling kecil, supaya untuk penyetingan awal kita bisa menyesuaikan posisi FD itu akan kita tarik kemana, ke luar ataupun masuk ke dalam, menyesuaikan dengan posisi rantai ini. Ya, yang pertama kita akan kendorkan dulu atau kita lepas baut penahan inner kabelnya dulu. Nah, jika sudah kendor seperti ini, kita bisa lihat posisi dari FD. Nah, posisi dari FD kita sebisa mungkin saat gear berada paling bawah, kita bisa menyeting naik turun dengan baut yang tadi yang saya tunjukkan, yaitu yang ini. Kita sudah setting naik turun, kita lihat fungsinya ya. Nah, ini seperti ini. Kalau kita putar arah jarum jam, FD akan naik seperti ini. Nah, jika kita putar berlawan arah jarum jam, FD akan turun. Nah, seperti ini. Nah, untuk penyetingan awal, saat gear belakang pada gear paling kecil, diusahakan FD ini di bagian luar mengenai rantai seperti ini tidak masalah. Seperti ini, karena di shifter ada perpindahan gigi penyimbangnya, yaitu nanti bisa kita manfaatkan shifter, yaitu dengan mendorong 1 kali perpindahan gigi. Jadi FD akan posisinya sedikit naik dan tidak menyentuh rantai. Nah, seperti ini. Ini setting awal. Sekarang kita coba untuk pindah 1 gigi ya. 1 perpindahan untuk shifter, sehingga rantai ini tidak akan menyentuh FD yang bagian luar ini. Nah, kita lihat kalau kita pindah shifter 1 kali, nah ini rantai sudah tidak menyentuh seperti ini. Seperti itu. Kita bisa turunkan lagi. Dan menyentuh kembali jika gigi sudah diturunkan kembali ke paling bawah. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan settingnya setelah sudah semua sesuai posisinya. Ini menyentuh sedikit tidak masalah karena ada penyeimbang gigi di shifter.
Jadi kita bisa pindah satu gigi untuk supaya FD ini tidak menyentuh rantai. Jadi tidak masalah saat settingan awal sebelum kita setting dari sini ataupun kita sudah patenkan kabel ini, inner kabel ini, setting awal seperti ini. Jadi rantai sedikit menyentuh FD bagian luar. Nah, sudah seperti itu kita sudah bisa mulai setting. Ya, kita coba pindah giginya ya. Kita putar crank pelan-pelan, kita coba pindah. Ini satu gigi penyimbang, satu gigi lagi naik ke atas, satu gigi lagi penyeimbang. Nah, terakhir adalah gear penyeimbang atau gigi perpindahan penyeimbangan supaya rantai tidak menyentuh FD. Jika kita turunkan satu, FD akan mendekati rantai ini. Nah, ini seperti ini. Jika kita turunkan lagi, FD akan menurunkan rantai. Ya, seperti itu. Ya, jika dirasa saat berada di gear paling besar sudah sesuai, begitu juga dengan penyeimbangnya, pindahan satu gear satu tadi, kita bisa kunci untuk bagian baut yang ini. Ini fungsinya untuk mengunci supaya FD tidak terlalu keluar saat kita kayuh dan mengenai FD kita. Kita bisa kunci arah jarum jam sehingga FD tidak akan bablas ke arah luar ataupun menyenggol crank saat kita kayuh. Nah, saat shifter didorong, kalau kita sudah kunci, ini tidak akan keluar. Contoh seperti ini, dia akan maksimal seperti ini. Ini sudah maksimal, tidak akan bisa keluar lagi. Seperti itu. Jika sudah dirasa cukup, bisa kita turunkan lagi satu persatu. Kita coba, jika sudah bisa turun dengan lancar, kita bisa coba gigi kedua untuk penyeimbang supaya rantai tidak mengenai FD. Kita coba gigi penyeimbang satu kali perpindahan shifter. Nah, ini sudah gigi penyeimbang, tidak mengenai FD, rantai tidak mengenai FD. Sedangkan saat gigi paling belakang berada paling atas atau RD kita paling atas atau di gigi paling besar, kita bisa turunkan penyeimbang untuk FD. Kita turunkan paling nol lagi, paling bawah lagi. Nah, seperti ini. Jadi lancar, gear ini paling kecil dan belakang paling besar. Itu sudah tidak mengenai FD karena ada perpindahan penyeimbang tadi. Ya, lalu untuk selanjutnya gigi yang paling besar atau gear paling besar, kita coba. Kita naikkan. Nah, seperti ini, sudah naik. Nah, seperti ini. Ini posisi gear depan paling besar, lalu gear belakang paling kecil. Nah, saat seperti ini, biasanya gear besar ataupun rantai ini akan menyentuh FD, sedikit menyentuh. Nah, kita bisa gunakan penyeimbang terakhir untuk shifternya. Kita pindah satu kali terakhir. Nah, ini FD sudah tidak menyentuh rantai seperti ini. Ya, ini seperti ini bisa diartikan settingan selesai. Ya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon saran dan kritikan dari kalian semua. Terima kasih, salam kue.